Jika ingin merasakan sejarah Tiongkok, datanglah ke Xi'an. Selain sebagai kota tertua di negara ini, Xi'an juga menyimpan situs sejarah yang menjadi warisan dunia, yakni kuburan ribuan serdadu Kaisar Qin Shi Huang dalam bentuk terakota. Khusus untuk situs penjaga kubur Kaisar pertama Tiongkok ini, akan kami bahas di edisi berikutnya. Kali ini, kami akan mengunjungi situs sejarah yang lain, yang tidak kalah pentingnya dengan pasukan terakota penjaga kubur Kaisar Qin Shi Huang itu. Namanya Istana Huaqing. Namanya juga istana, letaknya pasti strategis dan indah, yakni di kaki Gunung Lishan dan di kepung danau sumber air panas. Nah, kita di sebuah istana. Istana Pagayong. Ya, di sini dari zaman dinasti Tang sampai Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek adalah pendiri Taiwan. Coba terus ke atas. Ada dua sejarah yang abadi di kawasan ini, yakni bucinnya Kaisar Xuanzong terhadap selir utamanya, Yang Guifei, serta kisah bagaimana Jenderal Chiang Kai-shek, pendiri Taiwan, ditahan di istana ini. Dua kisah ini menancap di setiap warga Tiongkok sampai saat ini. Kami ke Istana Huaqing sebelum menuju kuburan pasukan terakota Kaisar Qin Shi Huang, saat mentari belum menyergap dengan kekuatan utamanya. Bangunan indah khas Tiongkok menguasai kawasan ini. Turis lokal satu demi satu mulai berdatangan. Adalah kisah buta cintanya Kaisar Xuanzong kepada selir utamanya, yang membuat tempat ini menetaskan kisah asmara haru biru. Dalam bahasa Inggris, judulnya The Song of Everlasting Sorrow, alias nyanyian pilu tiada berkesudahan. Alkisah, saking bucinnya terhadap Yang Guifei, Kaisar Xuanzong yang merupakan kaisar terhebat dinasti Tang, membuat keputusan fatal di masa tuanya. Kaisar Xuanzong tidak lagi seksama mengurus negara. Bahkan, kerabat Yang Guifei, salah satunya bernama Yang Guozhong, yang mendapatkan kekuasaan, melakukan korupsi ugal-ugalan. Kudeta pun terjadi. Jenderal An Lushan melancarkan pemberontakan besar-besar. Kaisar Xuanzong pun mengungsi ke Sichuan. Dalam perjalanan itulah, justru pasukan pengawal Kaisar Xuanzong meminta Kaisar menyerahkan istri kesayangannya itu untuk disingkirkan. Yang Guifei pun dibunuh pengawal Kaisar sendiri, dan sang suami digunjingkan meratapi kematian istrinya itu, tiada berkesudahan. Kisah lainnya adalah bagaimana Jenderal Chiang Kai-shek ditangkap anak buahnya sendiri agar tidak melawan Partai Komunis Cina. Saat itu Jepang sedang menginvasi Tiongkok. Ada baiknya Chiang Kai-shek bersatu mengusir invasi Jepang, bukan malah menciptakan perang saudara. Kita tahu, pada akhirnya, meski Jepang berhasil diusir, Chiang Kai-shek memilih lepas dari Tiongkok dan mendirikan negara yang disebut Taiwan. Itu tadi dua kisah yang menancap tanpa bisa dihindari oleh penduduk Tiongkok. Apakah kalian juga mengalami kisah asmara yang sama tragisnya? Semoga tidak.